Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel pembelajaran kita. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan pembahasan tentang tema 3, subtema 2 ya. Dimana bahasanya adalah lanjutan dari yang sebelumnya, yaitu tentang kata terkait denah ya, gotong royong dan jual beli. Nah, yang kedua adalah nilai kesetaraan kelompok uang ya, ada uang logam dan uang kertas. Marilah kita simak pembahasannya. Kegiatan belajar kita yang pertama adalah bahasa Indonesia ya, dimana tujuan dari pembelajaran ini adalah disajikannya materi lanjutan tentang denah ya, gotong royong dan jual beli. Nah, sehingga anak-anak semua lebih memahami kata dan konsep ya terkait geografis, sosial, dan ekonomi di lingkungan sekitarnya. Materi pokoknya adalah tentu saja kata terkait denah, bergotong royong, dan jual beli. Pembahasan kita yang pertama adalah penggunaan arah mata angin ya pada denah. Nah, dalam membaca denah kita bisa juga menggunakan arah mata angin ya. Arah mata angin adalah petunjuk untuk menentukan arah. Nah, perhatikan di layar, kemarin kita sudah mempelajari tentang denah ya, yaitu dari sisi sekitar ya, depan, belakang, sebelah kanan ya, sebelah kiri. Nah, kalau sekarang adalah arah mata angin, di mana panah yang menunjukkan ke arah atas ya, itu adalah utara. Dan panah menunjukkan ke kanan ya, panah yang ke kanan itu adalah arah timur. Ketika panah yang menunjukkan ke bawah itu adalah selatan, dan ketika arah panahnya ke kiri ya, itu menunjukkan arahnya adalah ke sebelah barat. Nah, seperti di layar ya, itu ada singkatannya, U itu utara, T itu timur, S itu selatan, dan B itu barat. Selanjutnya kita masuk ke penggunaan arah mata angin ya pada denah. Perhatikan di layar ya. Di sana terdapat satu denah ya, dan gambar dari SDN 1 Sidorejo ya, itu adalah contohnya. Jalannya juga contoh dan sekitarnya itu sebagai contohnya. Misalnya di sini kita mencari info tentang SDN 1 Sidorejo ya, di mana informasi yang kita dapat adalah SDN 1 Sidorejo itu terletak di sebelah utaranya ya, utaranya rumah warga ya. Dan SDN 1 Sidorejo yang kedua terletak di jalan apa ya? Jalannya yaitu Jalan Nusantara seperti yang ada di denah. Yang ketiga adalah sebelah barat dan timurnya ya, kiri kanan berarti ya anggapannya. Itu adalah terdapat sawah ya, sawah yang hijau. Nah, seperti di layar misalnya kita lagi mencari rumah warga, sama ya, kiri kanannya atau sebelah barat dan timurnya ada toko dan fotokopi. Nah, itu sebagai contohnya. Kalau kemarin kita kiri kanan ya, kiri kanan, depan belakang ya, sekitar ya, itu kata terkait denah. Yang lainnya, kalau yang ini adalah kata terkait denah dari sisi arah mata angin. Pembahasan kita yang berikutnya adalah pengenalan kata terkait gotong royong. Nah, perhatikan bacaan berikut ini ya. Suatu hari Akila akan pergi ke rumahnya Pika ya untuk mengerjakan tugas kelompok. Sebelum berangkat, Akila membantu ibunya dulu ya, terlebih dahulu untuk menjemur pakaian. Di perjalanan dia bertemu dengan Aupini ya, lalu pergi bersama-sama ke rumahnya Pika. Nah, sampai di sana rupanya ada teman-temannya yang terlebih dahulu yang sudah sampai ya, seperti Kaila, Bian, dan Haki. Mereka lalu mulai belajar bersama ya, dan bekerja sama untuk mengerjakan tugas tersebut. Dari bacaan tadi kita bisa menemukan kata-kata ya, yaitu terkait gotong royong. Di antaranya adalah membantu ya, pada kalimat membantu ibu menjemur pakaian. Yang kedua adalah bersama-sama, yaitu yang tadi bersama-sama dalam pergi ya, pergi ke rumahnya Pika. Dan yang terakhir adalah bekerja sama, yaitu pada kalimat bekerja sama mengerjakan tugas.
Nah, selanjutnya adalah mengenal kata terkait jual beli. Nah, kemarin sudah kita bahas juga. Suatu hari di kelas 2 SDN 1 Sidorejo mengadakan acara market day ya. Siswa membawa berbagai macam jualannya. Meka menjual kerupuk ya, Radit menjual es lilin, Kezia menjual alat tulis, Dipa menjual donat. Nah, siswa yang menjual berusaha menawarkan dagangannya, dan siswa yang membeli juga sedang memilih-milih ya, seperti di layar contohnya, memilih-milih barang dan menanyakan harga ya. Ada yang menjual tadi ya, sudah kita baca, dan ada juga yang membelinya. Pada bacaan tersebut ya, dapat kita simpulkan atau kita dapatkan beberapa kata yang terkait jual beli ya, yaitu ada kata menjual, lalu ada yang membeli, ada barang ya, barangnya tadi seperti alat tulis, es lilin ya, ada kerupuk ya, dan tempatnya yaitu kelas ya, tadi di kelas 2 SDN 1 Sidorejo. Nah, itu adalah tempatnya yaitu kelas. Selanjutnya adalah kita masuk ke kegiatan belajar yang kedua ya, sesi kedua, yaitu matematika, di mana tujuan dari pembelajaran ini dengan diberikannya penjelasan tentang nilai sekelompok uang dan nilai kesetaraan, sehingga anak-anak semua ya teman-teman dapat menentukan nilai sekelompok uang tersebut dan bisa menentukan kesetaraan ya. Kesetaraan ini artinya nilai uang tersebut sama ya dengan tepat. Materi pokoknya tentu saja adalah nilai kesetaraan sekelompok uang. Baiklah, yang pertama ya pembahasan kita yaitu nilai sekelompok uang logam. Nah, perhatikan di layar ada Diva ya, memiliki di sana 2 keping uang 500-an dan ada 5 keping uang 200-an. Nah, yang selanjutnya adalah si Radit ya. Raditya juga memiliki 2 keping tapi uangnya adalah 1000 ya, 1000 rupiah. Nah, yang pertama dari si Dipa, kita akan menghitung nilai uangnya dulu ya. Ada 2 keping uang 500-an, maka 2 dikali 500 ya sama dengan 1000. Dan ada 5 keping uang 200-annya, maka 5 dikali 200 sama dengan 1000. Nah, ketika kita jumlahkan, maka totalnya adalah 2.000 ya, 2.000 rupiah totalnya. Nah, sekarang kita akan menjumlahkan kepunyaannya Radit ya, di mana Radit memiliki 2 keping uang 1000, maka ketika kita jumlahkan uang tersebut nilainya adalah 2.000 rupiah. Uang milik Dipa itu senilai atau setara ya dengan uang milik Raditya, karena sama-sama memiliki uang 2.000 rupiah. Yang berikutnya adalah menentukan uang yang bernilai sama. Nah, perhatikan di atas ya. Di atas terdapat yang pertama ada 2 keping uang logam yang nilainya adalah 100 masing-masing. Nah, ketika digabungkan ya, maka nilai tersebut menjadi nilai uangnya ya, itu menjadi 200 rupiah ya, atau bisa kita tulis Rp ya. Rp itu ditulis Rp 200 ya, itu merupakan ditulis. Kalau dibacanya adalah 200 rupiah. Yang berikutnya adalah ada 1 keping uang 500-an dan 1 keping uang 100-an ya. Maka nilainya ketika digabungkan ya, itu adalah 600 rupiah ya. Dan bisa kita tulis Rp 600 ya. Yang ketiga adalah 2 keping uang 100-an dan 1 keping uang 200-an. Nah, maka jumlahnya adalah 400 rupiah nilainya ya. Atau bisa kita tulis Rp. Ingat, ketika ditulis itu Rp dan nilai uangnya ya. Nah, sekarang perhatikan di layar lagi, kita akan memasangkan kelompok uang logam berikut dengan nilai yang sama. Yang pertama adalah 500-an. Nah, uang 500-an ini sama dengan nilai uang yang paling bawah ya, yaitu 2 keping 200-an ditambah 1 keping 100, itu nilainya 500.
maka satu keping uang 500-an itu nilainya sama dengan 2 keping 200-an dan satu keping uang logam yang 100-an. Yang berikutnya adalah satu keping uang logam 1000-an ya, nilainya 1000 tersebut. Nah, itu kita cocokkan sama dengan yang paling atas ya, dimana yang paling atas itu adalah satu keping 500-an, 2 keping 200-an dan satu keping uang 100-an. Ketika dijumlahkan, uang tersebut adalah nilainya 1000 juga. Sekarang kita lanjutkan ke nilai sekelompok uang kertas. Tadi uang logam, sekarang uang kertas. Nah, di layar yang pertama terdapat 2 lembar ya, uang yang nilainya 1000. Nah, nilai uang tersebut ya, itu adalah Rp2.000 ya. 2 lembar 1000 itu artinya sama dengan Rp2.000. Ditulis ya Rp. Ingat, ketika tulis harus Rp ya. Dan dibaca adalah menggunakan huruf ya, Rp2.000 seperti yang dicontohkan di layar. Yang selanjutnya adalah ada 3 lembar uang 1000-an, maka nilainya adalah Rp3.000 ya. Ditulis itu menggunakan seperti tadi Rp, lalu nilai uang tersebut ya, dan dibaca Rp3.000 menggunakan huruf. Nah, yang ketiga itu ada satu lembar uang 2000 dan satu lembar uang 1000-an. Nah, maka nilainya adalah Rp3.000. Ini sama artian dengan yang nomor 2 ya, 3 lembar uang 1000 dan satu lembar uang 1000 dan 2000 ya. Nomor 2 dan nomor 3 itu nilainya sama. Nah, selanjutnya adalah menentukan sekelompok uang tersebut ya dengan nilai yang sama atau senilai. Perhatikan contoh berikut ini ya. Satu lembar 1000-an itu sama dengan satu keping 500-an, 2 keping 200-an ya, dan satu keping 100-an itu nilainya sama, adalah 1000. Yang kedua adalah satu lembar 2000-an ya, 2000-an itu sama artinya dengan 2 lembar uang yang 1000-an. Ketika 1000-nya 2 lembar itu nilainya juga 2000. Satu lembar 5000-an itu sama dengan nilai yang uang 2 lembar 2000 dan satu lembar 2000-an ya. 2 lembar 2000-an ya, berarti 4000, dan satu lembar uang 1000 jadi totalnya 5000 ya, sama. Nah, perhatikan lembar uangnya. Uang 1000 itu akan kita cocokkan ya, dimana nilainya sama dengan yang paling bawah ya, yaitu satu keping uang 500-an, 2 keping 200-an dan satu keping uang 100-an. Nah, yang berikutnya 2000. Nah, 2000 tadi seperti di atas, yaitu sama dengan 2 lembar uang yang 1000. Nah, maka 2000 arah panahnya itu yang ke paling atas ya, yang berwarna hijau. Yang selanjutnya yang 5000 ya, tentu saja itu dengan yang di tengah, dimana 2 lembar uang 2000 dan satu lembar uang 1000 ya, panahnya berwarna biru. Sekarang kita masuk ke sesi ketiga, yaitu pengayaan pada pertemuan kali ini. Nah, yang pertama adalah nama arah mata angin ya. Pada pembahasan tadi apa saja ya, ada 4 ya nama arah mata anginnya, kalian sebutkan. Yang kedua adalah kalian tuliskan kalimat ya terkait gotong royong. Seperti apa kalimat gotong royong ya, ada kata gotong royongnya. Yang ketiga adalah kalian tuliskan juga satu kalimat terkait jual beli ya. Ingat, kata terkait jual beli tadi apa saja. Yang keempat adalah nilai uang ya, uang pecahan logam seperti di layar. Itu nilainya berapa ya ketika digabungkan. Yang terakhir adalah yang kelima adalah nilai uang yang setara dengan Rp2.000 itu berapa ya. Tadi ada contohnya 2000 itu seperti apa, bebas mau pakai uang kertas atau pakai uang logam bisa. Nah, seperti biasa tuliskan jawaban kalian di komentar ya. Demikianlah pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Nah, semoga bisa menambah lagi pemahaman kita bersama, yaitu tentang materi tema 3 dan subtema 2 ya, dimana
pembahasannya adalah lanjutan tentang kata terkait denah, gotong royong, dan jual beli. Yang kedua adalah nilai kesetaraan kelompok uang ya. Sampai berjumpa lagi pada pertemuan kita yang selanjutnya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.